Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan pergi karena kamu menolak diajak berhubungan intim, maka mantan akan balik karena dia penasaran habis-habisan kepadamu. Ya. Nah, jadi kan orang yang berpacaran ya, itu kan banyak yang kemudian takrab zina bahkan berzinah, berhubungan intim meskipun belum menjadi suami istri, ya. Jadi kita pernah membahas bahwa beda antara cinta dan nafsu itu sebenarnya sangat kelihatan. Kalau orang mencintai, maka dia tidak akan pernah mengajak orang yang dia cintai untuk berdosa. Tapi kalau dia bernafsu, maka dia akan mengajak untuk berdosa. Kalau orang mencintai, maka dia tidak akan merusak orang yang dia cintai. Tapi kalau dia bernafsu, dia akan merusak. Ya, kalau dia cinta, maka dia akan mengajak menikah. Tapi kalau dia nafsu, maka dia akan mengajak untuk berzinah. Nah, maka ketika dia nafsu, setelah dia puas, apa yang dia inginkan dia dapatkan, ya sudah, dia akan pergi begitu saja. Nah, tetapi ketika ya, misal orang berhasil menolak nih, misal laki-laki dan wanita pacaran ya, meskipun misal semuanya sudah menasehati, jangan pacaran, karena pacaran itu takrab zina. Ya, wala takrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya. Jadi orang pacaran ya, awal mungkin masih bisa menjaga jarak, pelan-pelan mulai boncengan, pegangan tangan, bergandengan, berpelukan dan seterusnya. Itu sudah takrab zina. Sampai di situ saja sudah diharamkan. Wala takrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Nah, tapi kan ada tuh, biarpun sudah dinasehati, tetap nekat, pacaran ya. Nah, si laki-laki ini terus merayu pacarnya agar kemudian mau diajak berhubungan intim, mau diajak berzinah ya. Mulailah kemudian ngajak pacaran di tempat-tempat yang sepi, pegang-pegang, meraba-raba, dan seterusnya. Nah, sebenarnya wanita, kalau sudah sampai di situ, harusnya dia sudah memutus pacarnya tadi. Ya, karena apa? Karena ketika dia sudah pegang-pegang dan seterusnya, itu sudah kelihatan tuh, nafsu. Ya, dan orang yang nafsu itu juga tidak punya cinta di dalam hatinya. Jadi cinta itu cuman topengnya saja untuk mendekati. Ya, basicnya, backgroundnya adalah nafsu. Dan orang yang bernafsu itu ketika dia sudah mencapai apa yang dia inginkan, ya, sudah dia dapatkan apa yang dia mau, maka dia akan pergi begitu saja. Tapi tadi beda kalau kemudian berhasil nolak. Ya, dia mau pegang ditolak. Dia ngajak berhubungan intim, kemudian ditolak dan setelah itu kan biasanya jengkel ya, merajuk, kemudian marah misal gitu, ngajak putus ya, pisah dan dia pergi. Ngambek lah gitu. Nah, sebenarnya yang begini tidak usah dipikirkan ya. Kalau sampai menikah, kalau yang diperturutkan hawa nafsu terus, maka pernikahan itu akan sangat melelahkan.
Kenapa? Ya kalau yang dikedepankan itu adalah nafsu, orang tidak akan pernah puas. Maka orang akan selingkuh terus nanti di dalam pernikahan, ya. Nah, jadi ketika menolak keinginan dia untuk berhubungan intim dan kemudian dia pergi, maka dia karena penasaran kan, itu pasti akan datang lagi, ya. Karena apa? Karena apa yang dia inginkan belum kesampaian, ya. Mungkin dia ngajak putus, mungkin sekarang dia pergi, ya. Tapi kan dia kepikiran terus tuh, karena nafsunya belum tersalurkan. Gimana nih caranya? Bagaimana cara merayunya? Bagaimana cara ngajaknya? Nah, karena penasaran, maka dia akan datang lagi, ya. Tetapi kalaupun dia datang lagi, dia tidak akan ngajak nikah. Dia tetap aja tuh ngerayu untuk mengajak berhubungan intim, ya, mengajak untuk berzina. Maka memang ketika satu kali orang menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bernafsu, lebih baik jangan diterima lagi ketika dia tadi misal kembali, ya. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia janjikan, pokoknya Dek, sekali aja, ya. Pokoknya kalau Adek mau, setelah itu kita menikah. Jangan, ya. Lebih baik tidak usah ketemu lagi. Tadi ya, kalaupun dengan orang yang seperti ini, yang mengedepankan hawa nafsunya atau budak nafsunya sendiri, kalaupun berhasil menikah, cepat tuh bercerainya, ya. Jadi misal pacaran, kebablasan, hamil, ya masih bagus kan dia mau nikah. Setelah anaknya lahir usia 1-2 tahun, bercerai juga. Ya karena tadi orang yang nafsu itu tidak pernah merasa puas, ya. Apalagi dia melihat istrinya baru melahirkan. Kan biasa ya kalau orang baru melahirkan bentuk tubuhnya jadi berubah. Kan itu kan anak dia, ya. Pengorbanan seorang istri yang berkorban sehingga kehilangan bentuk tubuhnya yang proporsional demi ya mengandung anak buah cintanya ini, ya. Kemudian melahirkan, setelah itu menyusui dan seterusnya. Nah, tapi kalau si suami ini yang dia kedepankan adalah hawa nafsunya, syahwatnya, birahinya, ya sudah, melihat bentuk tubuh istrinya berubah, dia akan berkhianat, berselingkuh, ngajak cerai, dan seterusnya. Nah, maka nafsu, ya, itu bukan cinta. Ketika bersama orang yang hanya memikirkan bagaimana caranya menyalurkan nafsunya, maka itu adalah perjalanan yang akan sangat melelahkan. Karena yang namanya nafsu itu persis seperti orang yang minum air laut. Tambah diminum, tambah haus, ya. Kita pernah makan atau uh, minum kuah yang asin ya. Misal makan bakso, itu kan asin ya. Kuah seharusnya kan hausnya hilang, tapi kan kita setelah makan bakso butuh es teh, butuh es jeruk dan seterusnya. Nah, karena meminum yang asin tadi tambah diminum, tambah haus, ya. Nah, jadi nafsu itu seperti itu. Karena itu ketika mantan pergi, tidak usah pusing. Karena sepertinya tidak akan lama, dia akan datang. Ya, bahkan dia yang akan ngejar-ngejar. Karena apa? Karena didorong rasa penasarannya, karena hasratnya tadi belum kesampaian. Tapi tadi, dia kembali pun tidak akan jauh-jauh dari untuk memuaskan nafsunya. Nah, karena itu lebih baik sekarang kita yang menghindar
sejauh-jauhnya ketika mantan yang seperti ini yang kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.